Jadi sebab terjadinya perang di zaman Rasulullah. Banyak orang bertanya, benarkah Islam disebarkan dengan pedang? Kenapa di zaman Rasulullah ada perang? Berikut penjelasannya. Di masa Rasulullah, peperangan terbagi menjadi dua istilah utama. Pertama, ghazwah. Ghazwah adalah perang yang Rasulullah ikut langsung di dalamnya. Contohnya, Badar, Uhud, Khandaq, Hunain. Kedua, Sariyah. Sariyah adalah ekspedisi atau misi militer yang Rasulullah perintahkan, tetapi beliau tidak ikut secara fisik. Biasanya untuk pengintaian, menjaga keamanan, atau menegakkan perjanjian. Perbedaannya sederhana tapi penting. Ghazwah, Nabi ikut langsung. Sariyah, Nabi tidak ikut langsung. Lalu pertanyaan besar berikutnya, apakah perang itu untuk memaksa orang masuk Islam? Jawabannya tidak. Semua peperangan Nabi bersifat defensif, membela diri dari penindasan, melindungi kaum muslimin yang disiksa, menjaga kebebasan dakwah, menegakkan keadilan setelah perjanjian dilanggar. Buktinya jelas, saat Fathu Makkah ketika Rasulullah berkuasa penuh. Beliau berkata, pergilah kalian semua bebas. Kalau Islam dipaksakan, hari itu Makkah akan dibalas. Tapi yang terjadi justru ampunan. Jadi Islam bukan agama perang. Islam adalah agama keadilan, kesabaran, dan tanggung jawab moral. Perang hanyalah jalan terakhir, bukan tujuan. Berikut, sebab terjadinya perang di zaman Rasulullah. 1. Perang Badar, 2 Hijriah. Lokasi, Badar, antara Madinah Makkah. Muslim, 313 orang, dan Quraisy, 1000 orang. Sebab, Quraisy merampas harta kaum muslimin setelah hijrah. Kafilah Quraisy terus mengancam Madinah. Quraisy datang dengan niat perang, bukan dagang. Badar adalah perang defensif murni. 2. Perang Uhud, 3 Hijriah. Lokasi, Gunung Uhud, utara Madinah. Muslim, 700 orang, dan Quraisy 3000 orang. Sebab, Quraisy ingin balas dendam atas kekalahan di Badar, menjaga kehormatan dan dominasi Quraisy. 3. Perang Khandaq atau Ahzab, 5 Hijriah. Lokasi, Madinah. Muslim, 3000 orang, dan musuh, 10.000 orang, gabungan Quraisy dan sekutu. Sebab, koalisi besar ingin menghapus Islam dari Madinah, pengepungan total bukan duel terbuka. 4. Perang Bani Quraizah, 5 Hijriah. Lokasi, Madinah. Muslim 3000, Bani Quraizah, satu kabilah Yahudi, bertahan di benteng. Sebab, pengkhianatan perjanjian saat Madinah dikepung. 5. Perang Khaybar, 7 Hijriah. Lokasi, Khaybar, utara Madinah. Muslim, 1.600 orang, dan Yahudi Khaybar bertahan di benteng-benteng kuat. Sebab, Khaybar jadi pusat provokasi dan konspirasi, menghasut kabilah Arab untuk menyerang Madinah. 6. Fathu Makkah, 8 Hijriah. Lokasi, Makkah. Muslim, 10.000 orang. Quraisy tidak siap perang. Sebab, Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah. Ini penegakan perjanjian, bukan balas dendam, hampir tanpa pertumpahan darah. 7. Perang Hunain, dari 8 Hijriah. Lokasi, Lembah Hunain. Muslim 12.000 orang, Hawazin dan Saqif 20.000 orang. Sebab kabilah Hawazin takut kehilangan pengaruh, mereka menyerang lebih dulu. 8. Pengepungan Taif, 8 Hijriah. Lokasi, Taif. Muslim 12.000, Saqif bertahan di benteng. Sebab Taif pusat kekuatan terakhir yang memusuhi Islam. Namun Rasulullah tidak memaksa, dan akhirnya ditinggalkan. 9. Perang Tabuk, 9 Hijriah. Lokasi, Tabuk, utara Jazirah Arab. Muslim, 30.000 orang, Romawi, tidak jadi maju. Sebab, ancaman invasi Romawi, pencegahan bukan agresi. Tidak terjadi pertempuran fisik. Kesimpulan besar, ini penting. Tidak ada satupun perang Nabi karena ambisi wilayah. Tidak ada perang untuk memaksa orang masuk Islam. Semua perang terjadi karena penindasan, pengusiran, pelanggaran perjanjian, ancaman pemusnahan dari pihak musuh. Islam tidak memulai perang, hanya menghentikan kezaliman. Subscribe and share. Semoga bermanfaat. Amin.